kami berkumpul memanjatkan doa untuk keselamatan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, malam ini kami mengadu dan berkeluh kesah tentang nasib agama, bangsa dan negara. Di negeri kami, Indonesia tercinta, kezaliman dan ketidakadilan merajalela. Ya Allah, para pengeritik penguasa di penjara, para penista Allah dan Rasulnya bebas bicara. Kenapa hukum tajam ke pengeritik penguasa, tapi tumpul ke penista yang maha kuasa? Saat ditanya kepada rezim penguasa, kenapa ini dipenjara dan itu tak diperiksa, mereka enteng menjawab, suka-suka kita. Ya, mereka angkuh berkata, suka-suka kita. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk melihat situasi yang sedang berkembang di sosial media. Peristiwa yang menurut saya yang sedang viral, dan di sini banyak ketidakadilan untuk seorang tokoh umat Islam, yaitu Habib Rizik Syihab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi beliau dan memberkahi kita semua sebagai pecinta agama Islam dan Rasulnya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah untuk berkomentar dalam segi hal positif tentunya. Dan kalau kita perhatikan, yang terjadi sekarang ini adalah ketidakadilan dari segi hukum. Di mana tidak adil itu berada, yaitu ketika Habib dituduh sebagai tersangka karena sebab membuat sebuah kerumunan, karena beliau sudah melakukan, bisa dimungkiri ya, proses hukum terhadap Habib Rizik ini penuh dengan nuansa politiknya, penuh dengan nuansa non hukum yang harusnya tidak boleh dalam melakukan proses penegakan hukum. Toh kalaupun dianggap sebuah pelanggaran tersebut bisa direkonsiliasi. Dan kalau kita lihat lagi, ada seorang pejabat yang mengumpulkan massa untuk keperluan tertentu, itu malah tidak diproses. Kan sungguh aneh negeri ini. Oleh sebab itu, Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Saudara, maka saya hanya ingin menyampaikan di sini, apapun yang terjadi dengan saya ke depan, mau saya dipenjara, mau saya dibunuh, umat Islam gak boleh berhenti untuk berjuang tegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, demi Allah, hari ini seorang Habib dibunuh karena bela Islam. Besok masih ada ribuan habaib yang lainnya yang akan bangkit melanjutkan perjuangan. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang dai yang dibunuh karena membela Islam, besok akan muncul ribuan kiai, ustaz dan dai yang melanjutkan perjuangan. amin ya Allah, amin, Allahu Akbar. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela negara. Siap bela NKRI. Takbir.
Jadilah pemimpin yang adil. Jadilah kalau kalian aparat yang bijaksana. Jangan gunakan kekuasaan, jangan gunakan kepemimpinan yang ada pada kalian sekarang itu untuk menjolimi agama Allah. Kenapa tidak menjolimi agama Allah? Seorang Habib itu hanya ingin menegakkan keadilan, cuman itu dilarang-larang. Kan udah aneh, kalau keadilan aja pengen kita tegakkan itu udah dilarang, jadi negeri apa kita ini? Itu lama besar sampai disegitukannya oleh aparat, sampai di penjara karena masalah kecil. Apalagi kalau kita orang kecil ada masalah besar, otomatislah kita pun akan di-cut. Namun ada masalah korupsi luar biasa, merugikan rakyat, merugikan negara, merugikan banyak orang. Hukumannya ya sekedarnya saja. Dan sungguh aneh. Sinilah kita perlu membangun negeri ini dengan seksama, mensatukan hati. Kan inspirasi pada dunia. Insya Allah Islam akan muncul warnanya dari Indonesia dan memberikan nilai-nilai kemuliaan bagi seluruh dunia, insya Allah. Takbir. Namun fitrah dalam kehidupan, setiap ada kebaikan itu akan ada bersanding dengan lawannya yang tidak baik. Bukan untuk menghadirkan sebuah kesulitan bagi kita untuk menghadapi kebaikan, bukan. Tapi hadirnya tantangan itu, satu, supaya Allah bisa menguji kita di mana kesungguhan kita untuk bisa menampilkan kebaikan itu, sekaligus untuk memberikan pahala-pahala terbaik bagi kita semuanya. Karena itu, saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya dusta. Supaya dengan dusta itu, bukan berarti kita mesti berdusta, bukan. Dengan dusta itu diciptakan untuk menguji apakah kejujuran kita konsisten atau tidak. Ketika kita jujur, pahala diberikan. Ketika kita berusaha, ada ikhtiar semakin lebih baik lagi. Untuk sementara ini kita sudah memeriksa 14 saksi, ya, 14 saksi. Jadi nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama, dari Sentul. Nanti kita harus cari saksi di sana. Tentang keberangkatannya seperti apa, ya. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi. Sampai ke nanti ke TKP berikutnya, nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampai ke nanti ke TKP berikutnya. Nanti kita perlu membuat saksi, mencari saksi, sampai ke nanti ke TKP berikutnya. Dengan adanya insiden, ya, kemudian ada TKP berikutnya. Semua saksi yang melihat, yang mendengar, silakan, nanti kita periksa semuanya. Membuat negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan mengenai peristiwa yang sedang terjadi dan tanggapan saya mengenai Habib Rizik sampai ditangkap. Semoga beliau mendapatkan keberkahan, kesabaran, dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya tetap membela Islam dengan kokoh, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.